Pasti banyak dari kita yang tidak asing dengan istilah intuisi. Beberapa dari kita masih tumpang tindih mengartikan intuisi dengan insting, firasat, atau bahkan mengartikan dengan feeling. Namun, ketiganya memiliki arti yang berbeda. Intuisi adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami sesuatu tanpa dipikirkan dan dipelajari, dapat diartikan juga sebagai bisikan hati atau gerak hati. Sedangkan intuisi berarti daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Masing-masing individu dengan intuisinya dapat melakukan atau bahkan memprediksi sesuatu peristiwa tanpa menyadari bahwa dia memiliki kemampuan tersebut, di antaranya. A. Lebih sensitif. Maksudnya adalah dapat merasakan emosi yang terjadi di sekitarnya, bahkan mereka dapat ikut merasakan emosi tersebut, dan dapat bertindak lebih jauh dari orang-orang di sekitarnya. B. Memiliki kemampuan membaca kepribadian orang lain. Orang dengan intuisi yang kuat dapat melihat lebih jauh aura dan pola pikir yang tertanam dalam diri lawan bicaranya, bahkan dengan kurun waktu yang cepat. C. Mengenal diri sendiri dengan sangat baik. Orang dengan intuisi tajam amat sangat mengenal dirinya dan direfleksikan kepada sekitar dalam bentuk kebijaksanaan dan sifat yang introspektif. Mereka sangat memahami apa yang dirinya rasakan, pikirkan, dan apapun yang mereka pilih untuk dipercaya. Selain itu, orang tersebut juga memahami karakter, kualitas, kelebihan, serta kekurangan dirinya, sehingga orang dengan intuisi yang kuat cenderung cepat dan efektif dalam mengambil tindakan. Kalau kamu merasa intuisimu belum setajam yang kamu inginkan, ada beberapa cara untuk mempertajam intuisimu, di antaranya. 1. Meditasi. 2. Mempertajam indera. 3. Menuangkan pemikiran dengan cara yang kreatif. 4. Menguji tebakan dengan membaca situasi. 5. Mengenali tubuh sendiri secara fisik. 6. Meluangkan waktu di luar rutinitas. 7. Banyak beraktivitas di alam bebas. 8. Melakukan hal repetitif yang menenangkan. 9. Membaca literasi mengenai intuisi. Nah, setelah memahami sedikit mengenai ini, apakah kamu sudah dapat menilai mengenai intuisi yang kamu miliki, seberapa tajam? Silakan menggali lebih dalam mengenai kemampuan diri sendiri ini yang mungkin akan sangat berguna untuk menjalani kehidupan sehari-hari kamu. Semoga berhasil. Vibrasi positif adalah energi positif yang dirasakan dan dipancarkan oleh seseorang atau lingkungan sekitarnya. Ini mencakup perasaan positif seperti sukacita, kasih sayang, harapan, dan keyakinan, serta pemikiran positif seperti optimisme, kepercayaan diri, dan keterbukaan. Tingkat vibrasi pada seseorang bisa menjadi tinggi dan rendah. Keinginan akan hidup yang penuh sukacita akan menghasilkan vibrasi tinggi dan membantu seseorang dalam mewujudkannya. Sebaliknya, perasaan benci, putus asa, hingga marah memiliki tingkat vibrasi paling rendah dan akan membawa seseorang dalam keterpurukan. Meski terdengar sederhana, hukum vibrasi tersebut nyatanya harus dapat diaplikasikan dalam berbagai unsur kehidupan. Kompleksnya hidup membuat implementasinya kadang jadi tak mudah. Hal itulah yang kemudian dibedah dengan mendetail tapi tetap sederhana dan relevan yang harus dipraktikkan setiap manusia. Langkah pertama yang harus dicapai untuk bisa mulai mendapatkan manfaat dari hukum vibrasi ialah mengelola gaya hidup positif. Caranya adalah dengan bergaul bersama orang berpikiran positif, mengubah bahasa tubuh, mengambil waktu jeda, mencari inspirasi, menjauhi drama, hingga menjalani gaya hidup sehat dan bermeditasi memprioritaskan diri sendiri ialah dengan mengenal dan memahami kebutuhan di kondisi diri. Tentu saja dengan menerapkan hukum vibrasi positif di baliknya. Dengan demikian, setiap orang akan dapat dengan baik memilih apa yang terbaik dalam hidupnya. Di antaranya dalam memilih lingkar pertemanan, pasangan, bagaimana menghadapi keluarga, hingga orang-orang negatif yang ada di sekitarnya. Tak kalah penting ialah bagaimana untuk bisa menghargai kecantikan fisik, juga bagaimana menghargai kecantikan batin dan keunikan yang dimiliki. Setiap orang harus mencoba berdamai serta berpikir dan bertindak logis dalam menjalani berbagai tantangan dalam kehidupan, termasuk dalam hal pekerjaan dan uang. Tak mengherankan jika mengingat bagaimana kuatnya peran uang dalam kehidupan manusia. Kesuperioran uang sering disalahartikan sebagai satu-satunya jawaban atas segala masalah manusia dan satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan.
Uang hanyalah energi, tidak baik juga tidak buruk, dan tak terbatas di semesta yang berlimpah tak terhingga ini. Hasilkan uang untuk membantumu, bukan untuk melengkapimu.